telah memberikan kesempatan kami untuk hadir di musola ini. Tujuan kami datang di sini Bapak Ibu untuk belajar menyampaikan nasihat agama untuk awak seluruhnya. Bulan puasa kan bulan tarbiyah atau pendidikan. Alhamdulillah kami ditahfiz belajar pidato setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan penampilan kami di sini dapat memperkuat mental. Saya akan membacakan kata tertib pada malam hari ini. Yang pertama protokol yang dianggap sedang berlalu. Yang kedua, sentapan rohani yang akan disampaikan oleh Afwan. Kepada Afwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, jangan pernah tinggalkan salatmu. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin. Fenomena yang sangat memprihatinkan itu adalah banyaknya dari orang-orang Islam zaman sekarang yang meninggalkan salat. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk meninggalkan salat secara sengaja dan secara terang-terangan. Padahal salat adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya. Hal itu disebabkan karena bagaimana cara Rasulullah SAW menerima wahyu perintah salat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bagaimana cara Rasulullah SAW menerima wahyu perintah salat dan didampingi oleh malaikat Jibril? Sesampainya di Sidratul Muntaha, beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menyebabkan bahwa betapa pentingnya kedudukan salat. Salat adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak tanpa tiangnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Saya hormati Bapak Ketua RW dan yang saya hormati para pengurus musala Jannatul Ihsan dan yang saya hormati Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saya berdiri di depan ini bukan untuk mengajar, tapi saya berdiri di depan ini mencoba belajar. Semoga saya ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah lah yang menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, dan menciptakan matahari yang begitu terang, serta menciptakan bulan yang begitu indah, serta menghiasi langit malam dengan jutaan taburan-taburan bintang. Maha agungnya Allah mengatur semuanya. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun judul santapan pada malam hari ini, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita sebagai umat Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk datang ke musalla ini. Salawat beserta salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari satu uang mungkin hanya 5 sampai 10 uang.
Alamin atas nikmat dan umur panjang yang telah Allah berikan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Salawat hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ada 3 jenis orang yang ketika masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, dia sangat bergembira. Mengapa dia bergembira? Karena dia tahu keutamaan pada bulan Ramadan tersebut. Dan yang kedua, yaitu orang yang biasa saja ketika datangnya bulan Ramadan. Mengapa dia biasa saja? Karena dia menganggap bahwa bulan Ramadan itu tidak ada artinya. Dan juga yang paling buruk adalah orang yang menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh yang tidak baik. Mengapa dia benci dengan bulan Ramadan itu? Adakah umat muslim yang benci dengan bulan Ramadan itu? Ada. Karena apa? Karena dia tidak bisa bermaksiat dalam bulan Ramadan itu. Maka janganlah kita menjadi orang yang merugi. Gunakanlah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah amal dan ibadah. Karena itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, atas rahmat yang Allah curahkan dan atas kasih sayang yang Allah limpahkan sehingga kita dapat mengikuti salat berjamaah tarawih pada malam hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan buat kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang berjamaah tarawih yang dirahmati Allah, puasa adalah amalan ketaatan dan puasa adalah ibadah tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung melipat-lipat ganda dengan dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang yang berpuasa tersebut untuk memasuki surga dan tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Alhamdulillah, kita dapat bermujawarah bertatap muka di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iddakhala Ramadan futihat abwaab jannati wa ghuliqat abwaab jahannam wa suffidatis syayatin. Jika telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sayang sekali jika bulan ini kita berpuasa hanya dengan berpuasa dan salat tarawih saja, tetapi masih banyak lagi ibadah yang sederhana dan mudah dipraktikkan dalam ibadah Ramadan ini, yaitu dengan senyum, sedekah dan salam. Yang pertama, senyum menampakkan keramahan. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabassumuka fi jannati wa akhika shadaqah, dan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Kita bisa senyum kepada orang tua, sahabat, keluarga, tetangga dan semua orang. Dan yang kedua adalah sedekah. Sedekah. Bulan ini kita puasa, ibu-ibu, bapak-bapak, yuk sisihkan uang belanja untuk berbagi dengan yang membutuhkan atau infak di masjid, sedikit pun tak mengapa, yang penting ikhlas. Dan yang ketiga adalah salam. Salam bisa diucapkan ketika masuk rumah, keluar rumah, atau masuk musala, atau masuk ke kelas sekolah.
Hebatnya lagi ibadah puasa di bulan ini, senui, sedekah, dan salam bisa dijadikan oleh-oleh buat bulan berikutnya. Sehingga kemuliaan bulan Ramadan kali ini dapat mengharumi sepanjang tahun insya Allah. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan dahaga sehari penuh. Dan kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan ketika menjumpai Tuhannya dan dimasukkan ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menjumpai Tuhannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan judul sentakan saya pada kesempatan kali ini yakni keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Beberapa keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yang seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, mendapatkan balasan langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasan. Baiklah, adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini adalah keistimewaan ibadah puasa. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Wajib bagi setiap orang mukallaf yang balik dan berakal. Ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bukanlah ketentuan yang sama sekali baru. Ibadah ini juga dilakukan oleh para nabi dan umat sebelumnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan lain-lain. Risalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud bahkan menjadi salah satu puasa yang dianjurkan Allah untuk mengerjakannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mengenai kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Mengenai kewajiban puasa, Talha bin Ubaidillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban ketika ditanya oleh seorang Arab yang mendatanginya, Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku puasa yang diwajibkan Allah kepadaku. Nabi berkata, puasa Ramadan kecuali engkau puasa sunat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, puasa menurut arti bahasa berarti menahan, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya aku telah bernazar untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara kepada manusia pun pada hari ini. Makna
Ibadah puasa juga mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada ibadah lainnya. Ibadah puasa juga sangat unik karena hanya dirinya dan Allah yang tahu apakah dia sedang berpuasa atau tidak. Berbeda dengan ibadah lain yang dapat disaksikan oleh orang lain selain dirinya. Keistimewaan ibadah puasa yang dijelaskan oleh Rasulullah antara lain dengan sabdanya, semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Maka itu adalah untukku dan aku akan memberikan ganjaran. Puasa merupakan benteng. Maka ketika berpuasa, janganlah seseorang berkata-kata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Jika ia dicaci maki atau diajak berkelahi, maka hendaknya ia berkata, saya sedang berpuasa. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau kasturi. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan yang menyenangkan hati. Ketika berbuka, ia akan bergembira, dan ketika bertemu Tuhannya, ia akan bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Ahmad Muslim. Teman-teman dan hadirin yang saya hormati, jelaslah bagi kita bahwa puasa merupakan ibadah yang syarat makna, mengandung banyak keistimewaan dan keutamaan. Hal ini dikarenakan Allah Maha Hikmah, sehingga kenapa orang yang tidak sholat, puasa, zakat, ngaji, isinya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Dan mengapa minum khamar, berjudi, penipu, perampok, pembohong hidupnya tenang, tak ada masalah. Sesungguhnya mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab yang bernikmat istidrak namanya. Bukankah Allah pernah berkata, Allah bernikmat kepada orang-orang yang zalim. La yublil zalim. Orang-orang yang zalim Allah ulur dengan nikmat. Dan ketika kenikmatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara mereka yang akan bertahan. Tidak ada satupun di antara mereka yang akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini hanya ibaratkan kita bernaung di bawah pohon rindang sementara hari petang. Hanya menunggu masanya, menunggu waktunya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Kerjakanlah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Allah menganjurkan kepada kita bersama untuk memperbanyak beriktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid, berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah dengan meninggalkan segala kebusukan dunia ini. Selanjutnya, Allah juga menganjurkan kepada kita bersama untuk menghidupkan sholat tarawih pada malam-malam Ramadan. Apa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menghidupkan sholat tarawih pada malam-malam Ramadan ini? Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada malam di bulan Ramadan mengikuti imam dari takbir hingga salam, maka baginya sama pahalanya dengan sholat satu malam itu. Selanjutnya, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang sangat penting yang Allah letakkan malam itu pada malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pahala ibadahnya pada malam itu dianggap selama 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Selanjutnya, Allah juga menganjurkan kepada kita bersama untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran adalah pedoman yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Sesuai dengan sabda Nabi, wa ma qara'aha faqad kitabillahi falahu bi hasanatu wal hasanatu bi'asri bi'amsalha wal aqwalu alif lam mim harf wal alif harf wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala. Dan tidak dikatakan bahwasanya alif lam itu sudah 10, akan tetapi alif 1, lam 1 dan mim 1.
ketika kita membaca Alif Lam Mim, itu saja kita sudah mendapatkan 3 huruf. 3 huruf itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala. Itu saja kita sudah mendapatkan 30 pahala. Apalagi ketika kita sudah menghafalkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Berapa huruf yang kita baca? Ketika kita membaca Al-Quran mengalir pahala Allah kepada kita yang membaca Al-Quran. Dan apa yang kita dapatkan jika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata? Apakah dosa yang kita dapat? Tentu saja tidak. Kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala kemauan kita membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala ketika kita mendapatkan kesusahan dalam membaca Al-Quran tersebut. Selanjutnya, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan, kita bersedekah di bulan-bulan lainnya. Bersedekah di bulan Ramadan menghapus dosa. Rasulullah bersabda, bersedekah di bulan Ramadan ibaratkan air yang memadamkan api. Dan ketika dosa kita itu hilang, maka pahala akan mengalir kepada orang-orang yang bersedekah. Oleh karena itu, kerjakanlah segala yang diperintahkan Allah, tinggalkanlah segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat surganya Allah, diberikan kita tempat terbaik di sisinya nanti. Seperti apa nikmat Allah itu? Ma'ala amin tidak pernah ditengok mata, wala uzun tidak pernah didengarkan telinga, wala khatara ala qalbil basar, tidak pernah terpintas di hati nurani manusia. Tidak ada kita yang hidup abadi di dunia ini. Tidak ada gunanya harta yang banyak karena akan kita tinggalkan semuanya jika kita meninggal dunia nantinya. Oleh karena itu, pergunakanlah bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Kerjakanlah ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang